Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 SID. Di sini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang modul 11 di pertemuan 11. Nah, yang pertama itu di sini ada middleware, terus nanti yang kedua itu ada database seeder. Nah, middleware ini dalam Laravel adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller, terus bisa diibaratkan seperti penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Nah, nanti kita akan membuat dua buah middleware nih, yaitu check is login sama check is role. Jadi yang pertama-tama kita akan ke check is login dulu. Nah, di sini ada middleware ini akan memfilter setiap request agar pengguna harus login terlebih dahulu. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Jalankan perintah berikut. Nah, di sini ada PHP Artisan Make Middleware Check is Login. Ini teman-teman tinggal copy aja. Terus bisa buka terminal nih, new terminal. Karena saya udah mencobanya. Di sini udah ada middleware-nya nih. Nah, ini yang check is login. Nah, nih file baru akan terbentuk di app slice http/middleware slice dengan nama checkislogin.php dengan isi sebagai berikut. Nah, ini saya sudah mengcopy. Nah, pada bagian tanda diterapkan logika seperti berikut. Nah, untuk yang if ini, nah, yang if ini itu dia untuk mengecek apakah penggunanya itu belum login atau sudah login. Nah, negasi dari out check itu nanti yang mengembalikan true-nya jika pengguna itu sudah login. Nah, jika nanti penggunanya belum login, nah tindakan yang didefinisikan di dalam blok if itu nanti seperti pengalihan ke halaman login yang akan dijalankan. Nah, kalau yang return next request itu nanti jika penggunanya udah login, baris ini nih akan nanti meneruskan permintaan itu ke middleware berikutnya. Nanti dia akan kembali ke pengendali atau controller. Nah, nanti yang sesuai dalam siklus aplikasi di Laravel ini. Nanti return inilah yang akan memastikan proses tetap berjalannya. Begitu. Seperti ini codingannya. Selanjutnya, di sini kita perlu mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat panggilan nantinya. Silakan buka file app.php yang ada di direktori Bootstrap, maka akan tampil kode sebagai berikut. Nah, di sini dia Bootstrap. Nanti akan tampil seperti berikut. Nah, ini dia di Bootstrap PHP yang ada di Bootstrap. Ini dia codingannya. Nah, ini adalah untuk panggilan beberapa middleware itu yang belum terdaftar. Inilah dia. Seperti yang ada di sini. Nih, di sini daftarkan middleware yang baru dengan menulis kode berikut pada bagian yang ditandai. Terus setelah didaftarkan, middleware dapat dipanggil di root dengan cara berikut. Nah, ini dia contohnya. Jika kita tidak ingin menerapkan pada root dashboard, maka kita bisa tambahkan kode berikut ini di root ya, di bagian yang web. Ini dia rootnya. Nih. Aduh, kita besarin dulu. Di sini saya sudah membuat root-rootnya yang akan kita gunakan nanti. Nah, nanti di sini jika ingin menerapkan pada banyak root, kita bisa menggunakan root group agar middleware itu dapat diaplikasikan ke seluruh root yang ada di dalamnya. Dan selanjutnya kita akan ke check role. Nah, di sini dia. Nah, yang check role, middleware ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu itu yang dapat mengakses root. Nah, jika tidak, nanti request akan dialihkan ke halaman login.
Nah, di sini selanjutnya sebelumnya kita akan melanjutkan. Kita perlu melakukan beberapa perubahan pada model user dengan menambahkan kolom row pada tabel user. Kita akan memanfaatkan migration untuk melakukan perubahan tabel. Kita lakukanlah dua langkah ini. Nah, tambahkan kolom baru di tabel user dengan nama role. Nah, ini kita tinggal bikin di terminal. PHP Artisan make migration at role column on user table. Nah, nanti ini kita tinggal lihat di migration, itu ada di database, itu ada di migration. Nah, yang ini. Nah, nanti dia akan langsung terbuat seperti ini. Yang up sama function up dan function down itu nanti dia nggak ada isinya. Nah, nanti kita tinggal masukkan aja ini. Kita tinggal copy aja function up yang ini. Dan untuk function down yang ini. Nah, untuk yang skema tabel user itu tuh yang ini, untuk yang ini, skema tabel user function blueprint table itu tuh berguna untuk mengakses tabel user. Nah, nanti itu yang akan memodifikasi menggunakan ini, blueprint. Nah, selanjutnya itu ada yang string role, yang ini, yang saya tebalin. Nah, itu dia untuk menambahkan kolom baru bernama role dengan tipe data string. Nah, nanti itu umumnya untuk teks singkat sih, seperti kayak admin, user. Nah, selanjutnya itu ada yang ini, after password. Itu dia untuk menentukan bahwa kolom yang role itu nanti akan ditambahkan setelah kolom password dalam urutan struktur tabel itu. Jadi kegunaan yang up ini, yang untuk function up ini, fungsinya itu untuk kita saat perlu menambahkan atribut atau properti baru ke pengguna. Nah, nanti seperti role itu di dalam sistem tanpa menghapus atau merusak data yang udah ada lah di dalam user tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada kan bagian function down. Nah, ini sudah ada di sini. Ini tinggal nanti di-copy aja terus dipindahkan ke bagian yang ini. Nah, kalau yang role ini, yang ini sama aja ya kegunaan sama yang up tadi. Kalau yang ini, itu dia untuk menghapus kolom di role dari tabel user. Nah, nanti setelah dijalankan, kolom role beserta datanya itu nggak akan lagi tersedia di dalam tabel tersebut. Nah, jadi kegunaan untuk function down ini tuh itu biasanya kalau digunakan ketika kolom role itu tidak diperlukan atau desain di database-nya itu berubah sehingga kolom tersebut itu harus dihapus. Nah, inilah yang membantu menjaga struktur tabel itu biar tetap relevan di aplikasi. Nah, nanti kita tinggal jalankan migration. Ini dia PHP Artisan Migrate. Ini tinggal jalankannya di terminal. Nah, ini adalah langkah keduanya. Artisan Make Middle ini bikin di terminal juga. Ini tinggal dimasukkan. File baru akan terbentuk di app.http/middleware. Di sini. Nih, dicek role nih. Nih, selanjutnya tambahkan pada bagian middleware alias di bootstrap/app/php. Sini nanti bikinnya. Nah, nanti terapkan pada root yang diinginkan. Contoh pada root user dengan penerapan middleware check role super admin, maka hanya user dengan role super admin lah yang dapat mengakses root user. Udah yang angka 1 dan angka 2-nya. Langkah satunya sudah maksudnya tadi. Selanjutnya kita akan ke langkah 2. Nah, kan ada kolom baru, silakan disesuaikan beberapa hal berikut. Model user untuk penambahan bagian viewable agar role dapat diisi dan form function create, update, edit untuk menambahkan isian validasi inputan role. Nah, jadi tadi kita tuh mau nambahkan role di bagian yang user karena kan nggak ada role. Nah, kita mau nambahkan role yang itu ada administrator, pelanggan, sama mitra. Nah, kita tinggal
Yang perlu diubah mungkin itu di user. Di user.php itu kan pertamanya kita kan cuma ada name, email, password. Nah, teman-teman itu jangan lupa tambahkan role, kalau enggak nanti dia akan error. Nah, terus teman-teman bisa ubah di bagian user. Kayak di create ini diubah. Teman-teman tinggal nambah user aja, role aja. Ini di sini role, ini dia, tinggal ditambah ini. Sini juga tinggal ditambah role, bagian role. Ini role, ini. Terus di index.php nih, tambahkan role. Mungkin kalau kita mau ngecek, kita coba ya. Nggak usah di sini deh. Sini aja. Nah, kita ke out dulu. Kita login kan dulu. Nih, login. Terus kita tinggal buka user. Nah, di sini saya sudah bikin beberapa. Nah, di sini tuh udah ada role. Karena sebelumnya kan tidak ada role. Nah, kita tinggal tambah data. Pas kita tambah data, nih kita bisa milih role-nya yang mana. Nanti di sini akan tampil pada user index tambahan kolom role. Nah, nanti setelah user memiliki role, kita akan membuat middleware-nya. Silahkan eksekusi perintah berikut. Nah, ini tinggal bikin di terminal. Ini juga tinggal bikin. Kita pindahkan aja ke sini. Selanjutnya tambahkan pada bagian middleware alias di bootstrap.php. Nah, selanjutnya tinggal tambahkan ini di bootstrap slash app.php. Itu di sini. Teman-teman bisa tambahkan di bagian sini. Terus terapkan pada root yang diinginkan. Contoh pada root slash user. Nah, yang sudah saya tampilkan tadi, saya sudah membuat semua rootnya di bagian web. Dengan penampilan middleware check role super admin, maka hanya user dengan role super admin lah yang dapat mengakses root user itu. Nah, selanjutnya kita akan ke database seeder. Nah, database seeder ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Biasanya digunakan untuk data awal seperti role, kategori, atau konfigurasi. Nah, data coba atau dummy ini untuk pengujian aplikasinya. Nah, ini ada create super admin user. Jadi kalau yang create super admin user ini kita tidak perlu mengisi data user itu melalui Laravel ini. Nih, kita tidak perlu langsung tambah data user seperti ini. Nih, bagian Gatot Kaca. Nah, ini Gatot Kaca ini tinggal tinggal di ini. Di bagian database, di dalam database itu ada seeder. Nah, di sini. Tinggal kita tambah seperti ini, dia akan masuk Gatot Kaca. Nah, kalau kita akan menggunakan database, kita harus bikin dulu awal akun super adminnya. Nah, ini tinggal kita buat di terminal. Terus nanti kalau sudah kita buat yang ini akan nanti ada di file database slash seeder slash create super admin user.php. Nah, nanti kita akan tambahkan query untuk insert data pada function round. Nah, jangan lupa input model user dan package hash-nya ya. Nah, nanti kita jalankanlah perintah ini. Itu di terminal juga. Saya akan coba yang ini. Apa bisa? Oh, tidak bisa. Selanjutnya kita akan ke create dummy pelanggan. Nah, untuk dummy pelanggan ini dia berguna nanti di bagian pelanggan. Di bagian pelanggan itu nanti dia bisa muncul 1000 pengguna. Jadi yang tadi awalnya sebelum menggunakan create dummy pelanggan itu ada cuma dua pengguna, itu Sania dan F1. Nah, selanjutnya ini ada 3 sampai ke bawah ini. Nah, kita akan membuat itu dengan
create ini di terminal. Terus pada bagian run untuk menggunakan library Faker, tinggal kita masukkan codingan ini ke dalam sini. Nah, nanti kita tinggal jalankan seeder dengan memanggil class seeder, yaitu PHP artisan db seed class create pelanggan dummy. Ini tinggal kita masukkan ke new terminal. Nanti hasilnya akan seperti ini. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.